Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu khususnya. Saya umumkan pagi ini tanggal 13 bulan Juli 2023. Saya umumkan bahwanya sudah saya bentuk Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Paduka Yang Mulia Pak Prabowo, dan Paduka Yang Mulia Joko Widodo untuk mengalihkan nama baik. Satu, Paduka Yang Mulia Ibu Megawati mengalihkan nama baik Soekarno-Hatta. Kemudian Pak Prabowo mengalihkan nama baik putra bangsa. Paduka Yang Mulia Presiden kedua, Paduka Yang Mulia Presiden Soeharto. Yang ketiga, Paduka Yang Mulia Pak Joko Widodo mengembalikan nama baik Presiden ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Setelah itu tidak ada presiden lagi di Indonesia, tidak usah ada pemilihan umum. Nah, itu sebelum dibentuknya Kabinet Anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adil. Kemudian Kabinet Anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adil. Satu, Paduka Yang Mulia Satrio Piningit, Paduka Yang Joko Widodo sebagai Presiden Pamungkas untuk Presiden penghabisan yang harus menuntaskan melunasi utang negara dan membongkar seluruh kerebutan bangsa Indonesia bersatu. Kemudian Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Paduka Yang Mulia Ahok Basuki Cahayapurnama, ketiga Paduka Yang Mulia Sri Mulyani, keempat Paduka Yang Mata Naswa dipandu Raden Inyuman Diagung Soekarno Putro sebagai Panglima Komando Tertinggi Pasukan Perdana Dunia, merangkap Panglima Komando Tertinggi Pasukan Pemersatu Umat Islam Sejagat. Demikian ia saya tetapkan sebagai anggota Panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adil yang masih diketahui oleh Paduka Yang Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian di bawah ada Paduka Yang Mulia Erwino Pranotokusumo, putra Raja Adat dari Timur Jauh, dari Sulawesi, dan Paduka Yang Mulia Ustadz Besar Cinta Negara Abi Haryono. Kemudian Paduka Yang Mulia Abuya Kurai Shihab. Di bawah ada Paduka Yang Mulia Herlina Putri Goa. Ada Paduka Yang Mulia Ibu Sri Mulyani, ada Paduka Yang Mulia Mata Naswa. Itu sudah cukup, dan di bawahnya ada beberapa. Kalau ada presiden, nanti ada Paduka Yang Mulia Pak Pranowo, dan wakilnya harusnya Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah orang yongker yang bisa di atas sendiri dan bisa semau dia. Yang penting semua itu sudah saya susun hari ini tanggal 13 Juli, kemudian 2023. Bangsa Indonesia bersatu harus mawas diri. Jadi siapa yang tidak kenal kepada Allah tidak sah amal ibadatnya. Jadi kalau orang yang mau menjadi pemimpin harus belajar kenal Allah, dan itu sudah diciptakan kitab selebaran Adamana Adam Jilma. Harus disebarkan dari Poncowati ke Jakarta, dari Jakarta ke seluruh Nusantara, ke raja-raja di seluruh Nusantara, dan kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk setiap jiwa manusia harus mempunyai kitab selebaran Adamana Adam Jilma untuk mengenal Allah, belajar ilmu agama awaludin ma'rifatullah. Ini pamungkas kata-kata saya yang hari ini sudah saya siarkan kepada seluruh dunia melalui YouTube video saya. Kitab tebal, ada file saya, kitab tebal. Kitab 3, kitab 2, kitab 1. Itu supaya dipunyai oleh setiap jiwa manusia di bumi pertiwi. Karena manusia di muka bumi, di atas badan bumi, di kolong langit sudah terkutuk semua. Terjebak ke dunia dalam mulut politik ke partai, alam demokrasi sudah habis.
paripurna, harus metal dalam satu titik pusat ke bintang 8 Sastro Jendrayuningrat, yang dikatakan bintang 8 Wahyu Sastro Jendrayuningrat yang saya tegakkan di ibu kota dunia Poncowati, ibu kota dunia. Kalau menegakkan ibu kota dunia, kalau Pak Jokowi menegakkan IKN, ibu kota negara di Kalimantan. Jadi demikian, untuk supaya maju terus, Pak Jokowi tidak akan menjadi presiden lagi. Dia sudah ditetapkan sebagai seorang satrio piningit. Itu dari Allah Ratul Adil melalui mulut saya, melalui selebaran Adam Jilma, yang harus disebarkan seluruh dunia untuk mengambil keputusan. Saya sebagai seorang Adam anak yang sudah menjelma di bumi adalah berat untuk merangkul seluruh keturunan Adam Muhammad yang masih punya sifat wujud manusia, menyebarkan selebaran Adam Jilma untuk mengampuni seluruh keturunan Adam Muhammad yang mau masuk surga, ke surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu silahkan. Yang penting mau masuk surga apapun silahkan. Yang penting Pak Jokowi hanya tidak memilih apa-apa dia. Dia sudah tepat sasarannya. Dia tidak memilih, sedia sama dengan rakyat, nggak ada kehendak apa-apa. Dia dipilih itu adalah atas pilihan rakyat. Siapa yang menyuruh? Wakil-wakil rakyat yang munafik. Jaksa hakim yang tidak kenal hukum, tidak kenal kebenaran. Berhubung manusia seluruh keturunan Adam Hawa tidak kenal Allah, tidak ngerti, tidak tahu kebenaran, tidak tahu hukum, buta kebenaran, buta hukum, maka semua diampuni semua dosa-dosanya. Digiring, dijaring, disaring untuk masuk kandang selamat, kandang Rasul, untuk belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah yang terkandung dalam selebaran Adam Jilma. Itu terkandung di dalam selebaran Adam Jilma, ada sejarah, ada sejarah agama, ada definisi agama, ada unsur agama, ada bab agama Islam, ada fikih, ada usul fikih, ada pelajaran 15, ada pelajaran agama 15 tingkat ilmu tasawuf, kemudian ada ihsan dan perjanjian, ada pelajaran mahasiswa perguruan tinggi Universitas Jagat Raya Fakultas Kehidupan jurusan jalan lurus untuk mengenal hukum Allah. Universitas Jagat Raya itu mawas dineliti, dimenghitung, dimenam, benjamin nafsu supaya kenal diri. Diri yang mana ada semua di situ. Diri rahasia pada kita, diri terdiri hati pada kita. Hati terberi waktu tidur nyawa kita. Diri sejati badan zat Allah hakiki mutlak. Diri sejati yang tak turun itu nyawanya manusia bangsa ketuhanan yang percaya kepada Allah Tuhan sekalian anjay yang meliputi alam, maupun yang percaya kepada Allah satu ketunggal Tuhan yang semua, Allah Ratu dan Raja di surga. Hati-hati besar, hati kecil, hati suka, hati duka. Adapun hati itu raja pemerintah badan. Hati nurani, hatinya umat manusia bangsa ketuhanan yang terbuka pintu hijab alam bahasa darya untuk mengenal Allah. Roh ada 7 roh kudus, roh ibabi, rohani, roh jaswani, roh jasmani, roh hewani, roh binatang, kemudian roh nabati, roh batu kayu. Pertanyaannya, adakah roh hidup yang kenal hidup tiada mati selama? Kemudian ada angin. Angin pertama mengandung rahasia, angin kedua mengandung gerak, angin ketiga mengandung perbuatan, angin keempat jatuh dalam air menjadi penghidupan ikan dalam air. Demikian pelajaran ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah supaya seluruh keturunan Adam umat Muhammad keluar dari alam bawah sadar, supaya sadarnya kenal Allah, tahu kebenaran, tahu hukum. Maka demikian saya umumkan pagi ini, supaya tidak tersumbat otak bangsa Indonesia bersatu. Alam demokrasi sudah habis paripurna, metal ke dunia pulang kepada sejarah agama, politik ke partai sudah hapus, tidak ada. Kalau nanti ada presiden boleh, siapa saja boleh. Pak Jokowi tidak akan menjadi apa-apa.
Dia jadikan Satrio Piningit karena dia timbul presiden tilnya Bung Karno untuk menjadikan Indonesia merdeka menjadi negara mercusuar dunia. Bung Karno mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mengantarkan bangsa Indonesia bersatu sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan. Dan kunci pintu gerbang kemerdekaan ada di saya, sudah saya sebarkan sejak zaman Presiden kedua Soeharto tanggal 12/18/96 sampai sekarang tidak dipakai oleh siapapun presiden yang saya kawal untuk saya jadikan Kekaisaran Raja Zada 34 provinsi di bumi pertiwi maupun Kekaisaran Raja-Raja 5 benua atau 7 benua. Sejak zaman Pak SBY, saya wirawiri ke Istana Merdeka, tidak ada tanggapan. Menemui Pak Seknek, Pak Suparto, tanggal 21 Maret 2012 sudah saya temui, sampai bolak-balik saya ke situ. Tidak sekali saya ke Istana Merdeka. Terus sampai sekarang ke tempat Bu Megawati 6 kali untuk menjadikan dia sebagai ratu, badan pelaksana kerja Ratu Adil. Sekarang masih tetap saya jadikan ketua anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berada di dunia, yang masih dijalankan oleh Padukawa Joko Widodo sebagai presiden tilnya Bung Karno. Barang siapa mengganggu kota-kata Kepadukawa Joko Widodo akan kena imbasnya. Dia bersama bangsa Indonesia bersatu, plus TNI ABRI, plus rakyat bangsa Indonesia bersatu, plus TNI ABRI Joko Widodo, plus umat Islam yang cinta damai dan cinta damai dan bersatu di bumi pertiwi. Umat Israel yang kitabnya Al-Quran Hadis sudah terkutuk semua, kecuali yang mendapat petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, tidak melanggar tatanan negara dan agama yang terkandung dalam garis-garis besar haluan dunia, garis-garis besar haluan negara, tapi garis-garis besar haluan NKRI adalah lawan daripada surat perintah Allah 11 Maret pakem dunia yang dari Allah Raja surga. Melalui mulut saya sampaikan kepada Paduka yang mulia Joko Widodo untuk menuntaskan seluruh hutang negara dan untuk membongkar seluruh kerutan bangsa Indonesia bersatu. Demikian kepada seluruh keturunan Adam Hawa yang sudah terkutuk, tidak kenal Allah, tidak kenal kebenaran, tidak kenal hukum, diampuni semua segala dosa-dosanya. Berdasarkan kita harus damai dan bersatu, minta ampun dari kejelekan diri kita, minta pertolongan dari keburukan amal-amal kita, minta perlindungan dari kejahatan perbuatan kita. Demikian perdamaian dunia, perubahan jadilah dari pemulihan pengampunan dan dosa adalah untuk mengganti perang dunia ketiga sampai jangan terjadi. Juga diganti dengan 7 garis-garis haluan untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global atau kesenjangan sosial ekonomi oligarki yang dibuat oleh DPR, MPR, jaksa, hakim, preman, pilihan hukum, dan wakil rakyat yang munafik. Itu diampuni semua dosa-dosanya. Asal mau tugas Pak Joko Widodo dan dalam kabinetnya mengeterapkan karma balik dan simalakama. Kepala negara mana yang tidak mengeterapkan karma balik dan simalakama, berarti itu negara bangsa iblis Dajjal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.